yang ada di tempat kerja ya, bagi teman-teman yang para medis mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya yaitu di tempat pekerjaan, karena memang teman-teman harus siap siaga ya, mungkin tidak ada libur, tidak ada jadwal untuk istilahnya dengan keluarga, no problem ya. Karena apa? Misi kemanusiaan. Gitu. Wah, luar biasa Bude. Iya Pak De. Selamat sore untuk rekan-rekan sedaya, untuk saudara sedaya. Ini spesial untuk menjelang apa ya? Idul Adha ya? Idul Adha. Dan ini saya sudah ujar untuk acara ini memang mungkin tidak di hari biasa ya. Sudah berturut-turut kemarin malam dan ini sore ya. Ini kita juga sebentar lagi mau mudik. Kita mau mudik, mau silaturahim ke tempat Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada salahnya aku nyapa panjenengan sedaya live di acara Harmonika, hari menarik untuk obrolan nada dan seni kita. Ciami Jos. Di episode yang ke-13 ini yang luar biasa ya. Tapi nek 13 kesannya horor ya. Enggak. Tadi di awal sudah saya atur Pak De. 13 itu bukan angka keramat, bukan angka horor. Enggak, ini adalah angka yang magical. Dan yang pasti untuk teman-teman yang lain di 13 itu adalah malah bisa jadi nomor hoki loh. Perkara kita medeni donoro tidak masalah, yang penting di episode yang ke-13 ini di Harmonika kita nyapa panjenengan spesial di hari raya, menjelang hari raya Idul Adha. Langsung Bude, ini untuk segmen yang pertama seperti biasa kita langsung ke nyolor atau nyoto sedulur. Nah, wis kabeh pokoknya langsung Bude, siapa aja yang bisa kita sampai. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita bersalam-salam terkhusus untuk keluarga besar yang ada di Boyolali, keluarga besar kita masih dengan keluarga Trah Gagatan di Kabupaten Boyolali. Selamat sore, selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah di tahun 2023. Untuk keluarga besar Trah Gagatan di Jakarta, di Surabaya, di Malang, kemudian di Sulawesi, di Pekanbaru, di Palembang, Semarang, Solo, Jogja. Pokoknya seluruh Indonesia. Dan juga yang ada di luar negeri, yang saat ini ada di Australia, Dek Irfan, tetap semangat. Kemudian Dek Cicit yang saat ini ada di Amerika, terima kasih. Pokoknya sehat-sehat selalu, doanya selalu. Salam sejahtera, seperti itu. Yang pasti di sana juga tidak lupa ya, walaupun di sana mungkin untuk penduduknya, masyarakatnya kan banyak yang non muslim ya. Tetapi untuk kita sebagai umat muslim ya, kita tetap menjalankan ibadah Idul Adha dan menjalankan aturan agamanya, atau bahasa Kristennya namanya liturginya. Di situ tetap beli kambing apa ya? Karena kambing apa lembu apa, pokoknya yang sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah. Terus satu lagi siapa juga untuk keluarga besar yang ada di Magelang, keluarga Eyang Ingo, Mas Eko, Mbak Sinta, terus yang di Bekasi Mas Susilo beserta keluarga, terus Mas Eko beserta keluarga, Mbak Sinta beserta keluarga, dan keluarga besar dari Eyang Sastro Sudir yang ada di Semarang, ada di Jogja, ada juga yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada juga yang di Palembang. Pokoknya salam kagem panjenengan sedaya dari Pak De Bambang dan Bu Dida di acara Harmonika ini. Tidak lupa juga untuk keluarga yang Junta yang ada di Semarang, di Solo, Jogja, terus Ponorogo juga ada yang di Jakarta, terus keluarga besar yang Wakidi yang ada di Semarang juga, ada yang di Boyolali ya, Mami. Terus ada juga yang di mana? Bekasi, terus di Jabodetabek. Jabodetabek. Terus keluarga besar yang Wakidi yang ada di daerah Sumur Boto, Tembalang, Semarang. Wah, suara ketemu pokoknya. Terus keluarga besar yang lain dari Trah Jaya Hastanan yang ada di Surakarta. Terus tidak lupa keluarga dari Trah Gagatan
Ranggagatan yang ada di seluruh Indonesia, yang terutama di Boyolali, Semarang, Solo, dan poros sederek dari Hibrada yang salah satunya juga masih keluarga Ranggagatan. Gubuk. Gubuk, iya. Di daerah mana toh? Enggak, di daerah Grobogan. Gerobokan. Jangan Gubuk, kalau Gubuk nggak ada pabrik semen. Di Grobogan. Mas Tejo. Nah, tidak lupa Mas Widodo di Semarang. Laras. Dan pokoknya semuanya ya. Ya, benar. Kita terbatas sekali kalau menyebutkan satu persatu. Pokoknya banyak banget keluarga yang tidak lupa teman-teman, sobat-sobat sedoyo, para sobat Tombo Ati, sobat Ambiar, sad boy, sad girl yang pecinta ya Popoy. Terus keluarga besar dari almarhum Maestro Campur Sari Indonesia. Nah, pokoknya salam hormat dari Pak D Bambang dan Bude Enda di acara Harmonika. Dan tidak lupa ini juga acara ini juga didukung oleh gudeg Mbak Nita. Wah, kemarin dalam lima Mbak Nita. Nah, kemarin kita di dirapi. Iya, kita menikmati menu prasmanannya. Nah, pas di acara itu kita sebenarnya di sana silaturahim ya. Karena kita kebetulan ketempatan tempat untuk acara arisan di bulan besok. Tetapi kita tetap ya ibaratnya spill itu ibaratnya jamil sahabat-sahabat kita supaya mengenalkan tempatnya juga. Wah, gitu. Untuk gudeg Mbak Nita, pokoknya masakan khas Jawa, silahkan panjenengan yang pecinta kuliner langsung ke gudeg Mbak Nita. Ada soto, ada makanan-makanan yang menu baru Pak De, sop bakso. Sop bakso ya, ibaratnya ini masakan rumah tangga tapi tidak murah, tapi maksudnya tidak rasanya. Tidak mahal. Iya. Dan terjangkau. Murah tapi tidak murahan. Iya. Nikmat. Rasanya begitu. Kental banget dengan nuansa rempah. Benar. Dan kebetulan tempatnya sudah berada di depan, jadi spesial lebih luas. Sudah beralih. Jadi tepatnya depan kantor BPN Boyolali. Dan itu tempatnya sekarang juga enak banget. Lebih spesial, lebih luas. Jadi kalau panjenengan butuh untuk booking tempat untuk rombongan, acara arisan, rapat, dan mungkin untuk kumpul-kumpul keluarga, cocok banget dengan gudeg Mbak Nita ya di situ. Langsung menghubungi ke sana, tepatnya kantor di depan kantor BPN Boyolali. Dan di situ juga Anda bisa langsung ambil sendiri atau prasmanan. Matur suwun untuk gudeg Mbak Nita, sukses selalu kagem Bu Nita dan Pak Ferry, pokoknya luar biasa. Satu lagi Pak De, untuk Floris, Ayu Floris Jadi mungkin ada beberapa teman yang membutuhkan ucapan selamat, kemudian ucapan ulang tahun ataupun yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa juga menghubungi Ayu Floris di gudeg Mbak Nita. Nah, itu jadi ada dua usaha ya. Satu usaha yang pasti kulinernya, yang kedua itu untuk rangkaian bunganya. Ya, itu untuk ucapan selamat, untuk duka cita bisa, untuk sukacita mungkin pas ono sing dadi wisuda. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan langsung kontak ke sana di gudeg Mbak Nita. Jangan mau pesen yang model apa, gambarnya apa, terus selera warnanya apa, langsung pokoknya komplit. Nah, pastikan Anda puas dan tetap happy. Siap. Oke, langsung kita kasih lagu ya Bude ya. Iya Pak De. Kemarin kangen nih ya. Sepine wengi iki ning kene aku ngenteni kesuwen-suwen deh wis pirang sasi neng nikeri kowe ra bali apa aku salah nalika urip saomah rembulan sing ngilo ana segara
ono ati kula. Pujaan hatiku ra teko ning mikiri dan mulia. Apa aku salah nalika urip saomah. Aku nangis, aku kangen janjimu mbiyen kowe salah. Tak enteni kemulia ning kene aku ngenteni. Rembulan sing ngilo ana segara padang ana ati kula. Pujaan hatiku ra teko ning mikiri dan mulia. Apa aku salah nalika urip saomah. Aku nangis, aku kangen janjimu mbiyen kowe seneng. Neng mikiri tak enteni kemulia ning kene aku ngenteni. Neng mikiri keenggal bali. Weh, Neng Mikiri lah ya, Neng harmonika. Sweet banget tuh. Padahal di sini aku pernah nyanyi bukan ini gini, Neng Pasar Lala. Tadi saya mau bilang gitu Pak, cuma nggak enak takutnya pada kaget atau gimana. Neng Pasar Lala tadi. Iya. Ya, satu lagu tembang yang diciptakan oleh Maestro Campursari Indonesia yang pernah dinyanyikan oleh Mas Didi Kempot dan juga penyanyinya juga Mas Dori ya. Iya. Dan salah satu dulu tergabung dalam grup musik Lare Jawi. Sangat beruntung banget saya pernah diiringi oleh Lare Jawi asli dan saya diparingi kawruh banyak. Ya. Paribasan itu beliau-beliau yang di Lare Jawi itu termasuk Mbak Ian Velia dan beserta talent-talent yang senior itu adalah mentor saya. Jadi matur suwun sangat untuk keluarga besar Maestro Campursari, Mas Didit, Mas Gun, Mbak Sandi, terus Mas Ibi, terus Mas Adven, Mbak Ian Velia beserta keluarga dan semuanya yang mendukungnya, Mbak Pipi ya, Mbak Pipi juga matur suwun sangat. Jadi suatu kehormatan banget. Kalau saya tidak ketemu dengan Lare Jawi, mungkin saya malah tidak bisa nyanyikan lagu-lagu almarhum ya. Tapi semua itu pasti ada rencana yang indah dari Tuhan. Nah, pokoknya matur suwun sangat lagu Kang Neni Keri, lagu yang luar biasa, salah satu semua lagu favorit. Memang lagunya banyak ya, tidak semua saya bisa belum hafal ya. Dan mungkin butuh proses ya, butuh proses. Mungkin baru lagu-lagu hitsnya saja yang bisa saya nyanyikan. Tapi satu hal, saya tidak pernah menggantikan posisi beliau atau tidak menggantikan sosok beliau. Saya di sini hanya diberikan amanah untuk melestarikan aja karya-karya beliau, dan saya harap dari semua pihak ya bisa menerima dengan baik. Jangan ada pemikiran bagaimana, karena saya tidak punya tendensi apapun untuk meraih sesuatu yang menguntungkan saya secara pribadi, tidak. Tapi intinya saya pengen karya Mas Didi Kempot atau almarhum Mas Didi, Maestro Campursari Indonesia itu tansah abadi dan
lestari. Gitu ya Bude. Jadi nyun doanya selalu. Iya. Mohon doanya selalu, mohon dukungannya selalu, mohon supportnya selalu dan siap. Be positive thinking. Ya. Be positive thinking. Siap. Dan untuk segmen yang pertama, sudah kita selesaikan di nyopo sedulur ya. Sudah ya Bude ya. Sapo. Wah, ini ibaratnya paket ringkes. Paket hemat. Ini paket ringkes. Jadi gini, spesial juga karena apa? Ini salah satu komitmen kami untuk menyapa panjenengan. Dan apa ya? Ini tidak hanya profit oriented, tapi ini salah satu salah satu wadah untuk panjenengan itu nambani kangen sebenarnya. Makanya kita buat sobat Tombo Ati Indonesia. Nah, ini jadi itu untuk nambani kangen panjenengan yang kangen sosok beliau. Jadi kangen itu berat, rindu itu berat katanya Pak D. Kami berharap kehadiran kami menyapa semua sedulur-sedulur, sobat Tombo Ati, sobat Ambiat, boset dapat meringankan rasa beban rindu tadi. Jadi rindunya bisa terobati. Itu harapan kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk apa ya namanya? Mungkin untuk voice, untuk suara, untuk nyanyi jauh lah. Pastinya beda sekali, Pak D. Tapi kebetulan ini diparingi berkah, cahayanya mirip. Sampai ada yang bilang ada beberapa yang kemarin saya tuh sampai membaca sendiri Budi, langsung ke Google tuh ada Bambang Surono mirip siapa? Ada yang bilang bahwa kembaran, duplikat, reinkarnasi, titisannya, wis itu reinkarnasi menitis kembali itu Budi. Kok bisa ya? Sampai gitu, jadi itu dari pihak media-media di online ya, media online yang dari Tribun, dari Detik, dari Kumparan, terus ada yang dari Kompas itu menyebutnya ya memang seperti itu. Dan ini yang bilang mereka loh, mereka menilai sendiri secara subjektif ya. Subjektif mereka dan objektif bukan subjektif. Objektif. Ya secara objektif. Dan saya sendiri malah beban loh. Kadang tuh nek sesuatu hal dilalah aku kok meleset melakukan sesuatu jenenge menungso ya itu membawa nama besar. Tapi yang pasti berkat doanya panjenengan, berkat supportnya panjenengan dan keluarga besar dari almarhum, saya bisa bertahan sampai sekarang dan seterusnya. Nah, terus itu untuk segmen yang kedua Budi. Yaitu yang kedua adalah Katelu di acara Kahanan Kita, di acara Harmonika, hari menarik untuk obrolan nada dan seni kita. Ciami Jos. Wah, di episode yang ke-13. Ada musiknya harmonika kok nggak ada? Ya, ini karena operatornya masih ngomong. Operatornya Mas Esa masih ngomong adiknya ini si Abel. Jadi ya Mas Esa operatornya masih sibuk dan kebetulan ini kan sebentar lagi kita mau mudik, kita prepare juga Mami Sriwidayati juga menyiapkan ya untuk perjalanan kita sowan ke Bapak Ibu di Ketoyan, Pak Zainal dan Ibu Mulyani di Ketoyan. Nah, ini di segmen yang kedua di kabar kahanan kita ya. Kita bahas kecil-kecil aja berkaitan dengan Idul Kurban ya. Besok Idul Kurban. Idul Kurban. Dan yang sudah merayakan adalah arti sudah melaksanakan sholat Id. Selamat ya. Idul Adha. Semoga Gusti tansah berkahi. Gitu. Dan untuk yang besok bareng aku kita sholatnya juga besok, tapi tidak mengurangi makna Idul Adha itu sendiri. Nah gitu ya. Terus ada tentang kurban Budi, tentang kurban. Ini kan ceritanya kan dulu gini. Untuk dulu itu kan Nabi Ibrahim ya Budi. Kalau di dulu saya Nasrani Budi. Dulu namanya Nabi Abraham. Nah itu kan dia kan lama banget belum punya putra dan garwani sama Bapak Ibrahim itu kan menginginkan seorang putra dan berpuluh-puluh tahun tidak diparingi. Nah, pada saatnya diparingi sama Allah. Nah, tetapi Allah atau Allah itu yaitu hampir sama ceritanya di Kristen sama Muslim ya. Tapi intinya begini, sebenarnya Nabi Ibrahim itu diuji kesetiaannya sebenarnya. Jadi begini, apa yang dibaringke sama Gusti Allah di dunia ini, entah itu anak kita, entah itu rezeki kita, atau darah daging kita, atau sisian kita,
itu hanya titipan sebenarnya. Sebenarnya bukan milik kita, ya. Iya. Semuanya tetap miliknya Iya. Allah. Nah. Miliknya Tuhan yang Nah. Maha Esa. Nah. Makanya mau bagaimanapun kita benar. harus ikhlas, Nah. kita harus merelakan itu tadi. Iya, tapi kan kadang begini Bude, secara manusiawi sapa wonge to anak sing dirindu-rindukan berpuluh-puluh tahun itu kan usia mereka sudah usur Bude. Iya, paham. Usia itu sudah paham. usur dan Iya. kondisinya sapa to sing pengen ngerelake darah Ramai daging ya. dong, iya. Darah Ramai dagingnya dong, pokoknya. kudu di serahke sama Gusti dengan cara disembelih loh. Tapi Mm. karena beliefnya, karena Ya, kepercayaannya, keimanannya, Imanannya. maka beliau Nah, menjalankan, mengikhlaskan, benar, beliau ridho. benar. Ketika ridho itu loh, ketika kita ridho maka Tuhan akan lebih ridho. Benar. Nggak tahu kan skenario Tuhan ternyata, Punya rencana yang indah, Nah, punya rencana itu yang tadi. indah. Nah, dan sekali lagi pada saat itu disuwun itu memang pada saat usia remaja, usia cik ibaratnya wong ki nek cilik kan repot-repote nek remaja iki paribasane kan usia ya padha repote, cuman kan wong tuwa ki wis iso ngrasake anak-anak iso ewang-ewang. Iya. Gitu Bude. Dan yang luar biasanya Pak Ade, Mm. putranya Ya. Nabi Ibrahim, Ismail, nah, ya. itu juga dengan kepercayaannya, Ya, dengan ya. keyakinannya, Ya. istilahnya kalau kayak kita ibaratnya bercakap Bapak, Ya. ya saya juga rela Ya. ketika memang itu untuk Tuhan. Benar. Jadi sama-sama belief baik Ya. ayah dan putranya. Ya memang itu mungkin Sama-sama ridho. sudah satu style ya Bude. Ya. Keimanan seorang ayah Ya. itu paling tidak juga terturun pada anaknya. Ya memang tidak semua, Iya. tapi paling tidak karakter dari orang tua itu tetap menurun ke anaknya. Lah, termasuk keimanan itu sendiri. Dan saya yakin ya, levelnya beliau Nabi Ibrahim itu levelnya kan level nabi ya. Itu juga pasti mendidik putra-putranya juga luar biasa. Ora sembarangan gitu. Apalagi kita contoh kata kalau sekarang ini kan seorang pendidik atau seorang yang dalam arti punya faktor intelektual keluarga yang tinggi, mesti dididik anaknya juga baik. Ya gitu. Kadang juga orang tua yang mungkin mempunyai suatu karakter atau profesi yang kurang baik pun pengen anaknya harus menjadi baik, tidak harus seperti orang tuanya. Pasti. Gitu. Tidak ada orang Ya. tua di dunia ini yang mengharapkan anaknya menjadi orang tidak baik. Nggak akan ada. Nah, pengennya pokoknya wong tuane saiki yo anake luwih apik daripada wong tuane. Itu pasti. Nah, pada akhirnya saat itu mau disembelih secara aja ya, apa namanya? Sinopsisnya ada secara singkatnya dan Gusti memberikan kepercayaan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat pegang teguh akan amanah dan akhirnya Keimanannya. kambing dimunculkan di situ, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih sebagai pengganti anaknya. Dan gitu ya. Gitu dan ini luar biasa adalah loh. keridoan. Benar, Kalau keimanan. kita ridho apapun itu karena Tuhan lillahi ta'ala, karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih. Benar. Bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Luar biasa. Ya nih Pak, terima kasih. Ini ada 73 yang sudah melihat. Ada 200 di tempat saya. Terima kasih. Kemudian Ade dan Bude. Iya. Live Harmonika. Ada yang dari Semarang, dari STM 5 SMP 32, ada yang dari SMA 2 Salatiga, ada yang dari SD Rejosari SDN Rejosari Negeri 2 di Semarang ya. Wah, matur suwun banget. Dan ini lagi Bude, kadang ada yang mengambil apa ya? Bukan polemik sih, tetapi tentang kepercayaan. Dulu kan kambing, kok sekarang ada yang sapi ya? Ada yang lembu ya gitu. Kan dulu kan paling ora yo ojo membuat beda, suatu pembeda wong kambing kok kayak lembu. Nah, ini gini sebenarnya masalah kambing atau lembu itu hanya sebuah ikon sebenarnya. Nek menurut kami loh, menurut saya ya, hanya ikon saja, yang pasti itu keikhlasannya. Niatnya. Nah, kalau sekiranya itu kambing, yo lebih baik. Nek ibaratnya pengen lembu, wong ana ning kene yo lembu, yo ora apa-apa karena lembu itu kan biasanya bisa dibagi 7 orang ya, Bro. 7 orang. 7 orang. Kalau satu lembu 1 orang ya monggo. Tapi kalau harus barengan digotong royongi 1 lembu 7 orang ya
enggak apa-apa. Yang pasti niatnya gitu. Nah, kira-kira ideologinya atau apa namanya prinsipnya kambing, ya enggak apa-apa. Kambing, saya dulu pernah kok. Ada juga yang bilang gini, sketsa lembu tau Mas Bambang. Lah kita punyanya enggak, bukan dana. Kita sudah dibeliin kambing. Ya kan kita titip mundut ning niat loh. Karena kita belinya wis kambing. Nek ngerti urunan bisa ngagem apa lembu, ya ora apa-apa. Tapi kambing ya Bude. 2 kali kambing. Iya, kambing. 1 kali lembu. Kita ya lembu 7 orang ya. Dan bismillah besok kita belum belum karena ya belum doakan tahun depan ya belum nanti untuk ya udah maksudnya gini kahanan Pak De, kita harus khusnudon. Allah nanti memberikan ridho, memberikan izin, maka di tahun depan bismillah kita bisa kembali berkurban. Laras. Ya, doanya teman-teman, doanya saudara-saudara. Iya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan Idul Kurban. Langsung kita ada lagi Pak De. Kita punya tuh apa namanya? Kitty. Oh, kucing. Ini mau sedikit berbagi kan kabar-kabar kita. Nah, jadi gini. Ini sebenarnya saya tidak spesifik menceritakan tentang kucing yang saya pelihara ya, Kitty ya. Ya sedikit banyak Kitty itu salah satu kucing yang mungkin beruntung. Dulu tuh ada 3 pas saya mau nganter buku ke anak saya di sekolah di SMP 1 Boyolali, itu ada 3 kucing di tempat sampah. Kebetulan aku kalau mau pergi jemput atau nganter anak itu bawa kresek sampah dari rumah. Jadi sampah yang dari rumah kita plastiki pakai plastik besar hitam, terus kita bundeli, kita cangking dari rumah kita ke tempat TPA, tempat pembuangan akhir itu kita buang, ya tak bawa sekitar 4 sampai 5 kilo tak bawa, tak cenggiwing. Lah pas tak buang di situ ada 3 kucing. Kecil-kecil masih merem gitu. Nah, terus kucing itu tak bawa pulang, tak omong ke bojoku, tak omong ke Bude Endah karo anak-anak dipelihara. Terus dilalah yang selamat cuma 1 tok ya Kitty itu ya. 3 itu cowok semua kelihatannya ya. Terus yang 2 mati ya kurang lebih 1 bulan ya Bude ya. 1 bulan mati, terus yang masih ada ya Kitty. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah ciri khas kebahagiaan kucing. Itu dilihat dari cara tidurnya. Nah, itu ini luar biasa loh. Karena ya gini, ada sebuah kisah, bukan kisah, maksudnya ada sebuah, saya dengar Nabi Muhammad dulu juga binatang kucing juga ya Bude ya. Gitu, dan melihara kucing ya orang najis. Ya, sebenarnya melihara binatang apapun yang berusaha orang najis ya. Tinggal kitanya menjaga kebersihannya aja sih gitu. Dulu tuh kita pernah pelihara anjing di rumah, tapi yo karena anjing itu beranak pinak itu, anak itu dalam waktu 3 tahun 4 tahun tuh bisa nganti 8 15 wow. Itu kangelan makan nih boros gitu tadi. Boros. Nah terus ini yang kita bahas sekarang ini, kita melihara kucing. Jadi kucingnya bahagia itu tidurnya kepalanya agak miring gitu. Nah itu berarti menandakan dia bahagia, dia happy. Kucingnya bahagia. Nah, kira-kira dia lagi kecewa itu tidurnya agak tungkruk dan kurang gini ya Bude. Nah itu tenang. Kalau telentang intinya dia happy. Dia jadi menikmati apa yang diberikan tuannya kepada dia gitu. Ya ini satu hal aja sih. Nek melihara kucing itu kadang yo kudu ngerti apa ya logat-logate. Kucingku Kitty nek lara wah kelantar kaya sapi opo. Tapi nek sehat ngalah kira ucul. 2 kali sakit ya. 2 kali sakit. Wah, nek wis koyo ngene ya kuda bina lah dia. Loncat sini, kabeh di copoti. Wis kabeh dikenyot susune. Maksudnya dikenyot kathok ya dikenyoti Bude ya. Kenyoti kabeh wis pokoke lucu lah gitu. Nah, ini bagian dari pengalaman yang bisa kita ceritakan ke panjenengan. Ya, oke. Ngomong-ngomong tadi masalah kangen, kita kasih lagu Layang Kangen ya. Layang Kangen kagem panjenengan sedaya. Nek sing apal langsung nyanyi bareng. Oke.
layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu trenyok ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh mergo kahananku cahayu enteno tekanku ramai terus sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merem ramai terus sapa wong sing ora trenyo ra kepedhot sawetara pengen weruh percaya aku kuatno hatimu cahayu enteno tekanku percaya aku kuatno hatimu bojoku enteno tekanku bojoku enteno tekanku. Layang kangen bojoku antenono tekaku. Layang kangen kagem panjenengan sedaya di acara Wow. Harmonika. Hari menarik untuk obrolan Anda dan seni kita di episode yang 13. Ciami Jos. Terima kasih banget untuk para sedherek sedaya. Langsung saja kita akhiri di acara segmen yang kedua ya Bude ya. Ya. Di kabar kahanan kita langsung kita menginjak ke segmen yang ketiga, Yaitu Utek, ular-ular dan tembang kita. Di acara Harmonika, hari menarik untuk obrolan nada dan seni kita. Ciami Jos di episode yang ke-13. Langsung Bude. Iya. Ini langsung aku wegah walik-walik meneh. Ya berkaitan Tadi malam ya. demit ora dunia setan ora dunia lah. Bingung aku ya wes. Langsung ini. Ini ada sebuah ular-ular Jawa Iya. atau apa ibaratnya sanepo apa ya Bude? Apa ibaratnya kawruh Jawa. Iya. Kawruh Jawa. Itu kena iwake ya toh ojo nganti butek banyune. Iya. Nah, jadi Kena iwake ojo nganti butek banyune. Nah, ini punya arti yang seperti ini. Jadi kena iwake ojo nganti butek banyune yaitu doa mencapai tujuan, jangan menimbulkan suatu kekacauan. Iya, Jadi iya. keinginan, doa, harapan untuk mencapai sebuah tujuan itu jangan sampai merusak. Iya. Ojo sampai gawe kacau. Iya. Paribasannya gini, kita itu masih punya anak cucu regenerasi kita loh. Iya. Nah, Contoh-contoh Pak nah, De. gitu. Contohnya paribasannya gini ya, saya main illegal logging wes stop wes. Maksudnya saya main tambang-tambang wes stop wae, maksudnya gini loh. Ingat Ya. dong, anak cucu kita, nah gundul. Terus Jadi ada yang gundul, nggak apa ada dalam arti pohon, ya. merambah hutan Iya. seperti ini, yes pokoknya stop aja. Mungkin tindakan itu secara hukum pun juga bertentangan Budi, Iya. karena Area hijau nggak boleh ya
rusak. Terus ada yang mengeksploitasi binatang-binatang satwa langka. Nah ini juga jangan dong. Maksudnya gini, ada kan pekerjaan lain yang halal. Oh duitnya ora ono. Oh ya jelas. Nek wong golek halal itu rekoso banget. Wong sing ora halal ya rekoso. Tetapi tidak merusak lingkungan dan alam kita dong. Karena apa? Itu untuk anak cucu kita loh. Anak cucu panjenengan sedoyo. Nah, gitu. Bukan masalah soal cari duit aja Pak De. Mungkin yang punya hobi itu, hobi menangkap ikan. Nah, itu mungkin pakai cara yang baik, memancing. Jolo. Ya kan tidak merusak. Maksudnya sing strom ya, Bude? Iya, pakai telek Pak De. Dulu kan kita pakai telek. Nah, itu. Jadi apotas ya. Iya. Bukan hanya masalah kita mencari uang, tapi mungkin dalam kita menyalurkan hobi-hobi kita pengen suka, kita pengen happy, jangan sampai kita merusak lingkungan. Nah, maksudnya itu salah satu contoh. Sadar. Maksudnya begini, KB itu timbulnya memang dari kesadaran diri sendiri. Sak arep wong KB ki juwe mbok wong tuane dhewe lho. Mbok gurune apa? Mbok sesepuhe dekne nek urung sadari angel. Gitu. Tapi KB itu kan ojo mengandalkan hawa nafsu. Karena begini, ada sesuatu hawa nafsu yang menjerumuskan kita. Contoh, dulu waktu saya itu bekerja di Teh Eco yang kedua kali ya, tahun 2010 itu. Itu saya sempat direkrut ke sebuah teh yang besar ya. Teh Eco namanya, Teh Eco atau Teh Enak. Itu waktu saya berangkat bekerja itu kantornya di daerah Dr. Unka, Dr. Un di Solo Baru. Nah, itu ada orang nyetrum iwak nenggon Blumbang di sawah, pokoknya deket sawah gitu di daerah sana tuh daerah apa ya namanya dia? Bukan apa namanya, pokoknya di daerah belakang itu kok, belakang rumah sakit Dr. Un Budi. Nah, di situ. Dilalah nyetrum itu, uangnya kesetrum dewe, mati. Entah itu bagaimana kan gue aki sama alat dua itu. Bu kecemplung, bu akhirnya kesetrum dewe, akhirnya meninggal. Jadi nyetrum golek iwak, bu golek ulo, bu golek ulo, kesetrum dewe itu kan bagian dari sesuatu hal yang dilakukan salah. Paribasane semesta tidak menyetujui, dan itu jadinya yo berbalik. Jadi seperti yang dibilang tadi, tabur tua itu berlaku loh. Tabur tua wes orang asal melihat engkau ndak kualat be anakmu, bojomu, anak tua. Oh tidak, semesta tidak terima apabila kita tuh melakukan hal di luar koridor yang baik. Pasti itu. Jadi itu aja ini poros derek. Pokoknya kita sampaikan kena iwake ojo nganti butek banyune. Artinya kalau kita mencapai tujuan jangan menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang membahayakan. Itu yang bisa kita sampaikan di acara Harmonika ke-13 kita ini. Pak De, Bambang, dan Bude Endah akan selalu menyapa kalian semua, menyapa saudara-saudara semuanya di acara Harmonika, diupayakan setiap Kamis malam Jumat jam 21.30. Dan spesial juga ini karena menjelang Idul Adha, kita langsung sore-sore nyapa panjenengan. Jangan lupa langsung dilihat di YouTube-nya ya, langsung di live IG Bambang Surono dan Endah Z147. Dan panjenengan nanti kalau pengen kirim-kirim salam langsung DM. Boleh kalau WhatsApp juga. Boleh. Teman-teman sudah tahu nomor kita, boleh WhatsApp pesan, nanti akan Bude catat. Langsung pamer bojo Bude. Iya. Ayo ngene rasane wong nandang kangen. Rina wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis semua tenang. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku grantes uripku teles kepesene teselo neng dadaku. Tutup klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku.
ditit, orang deyang, orang ditit, orang deyang. Orang apa? Aduh tuangi mawar sing tak sawang neng mripatku, nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Terima kasih. Oke. Saya Bu Denda dan Pak De Bambang mengaturkan terima kasih terima buat kasih, atensinya teman-teman yang ada di sana dan sana. Terima kasih yang sudah menyimak live kita. Apabila ada banyak hal tutur kata kami yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya, Pak De Bambang, Bu Denda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di harmonika berikutnya, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti awam berkah sedaya. Matur suwun. Oke, wah kita sapa satu persatu Bude, langsung Bude. Oke. Iya. Iya. Ada.